sih. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kalau kasus Labora Sitorus adalah sebagian kecil dari sebuah gunung es yang terlihat di permukaan tidak merepresentasikan angka sesungguhnya, Bapak-Bapak sekalian, kita patut khawatir. Ini bukan sekedar khawatir retorika semata. Kalau Anda tadi, saya pinjam statement Anda, Bang Ali, bahwa dari menteri ke menteri berganti pun pendekatannya tetap pendekatan anggaran, minta tambah begitu kan? Yang bisa ngawal apa selain anggaran? Kalau SOP, SDM bagaimana? Ya, saya setuju untuk pembenahan SDM. Jadi selain organisasi maka SDM. Statement dari kementerian itu adalah 40 tahun sekali satu orang petugas pemasyarakatan baru bisa ikut satu pelatihan. 40 tahun sekali. Keburu pensiun ya? Iya, keburu pensiun. Ini karena jumlah petugas pemasyarakatan itu lebih besar untuk kementerian, sekitar 42.000 sekian. Dan mereka ketika penempatan pertama minim sekali mendapatkan pelatihan. Jangankan ngomong pelatihan untuk kapasitas skill individu, ya, bagaimana kita bisa mengawal integritas dia sebagai petugas? Harusnya di sisi lain pengaruh silau yang dari dalam akibat hukum supply demand kebaca tuh kode etik ya. Agak susah. Harusnya DPR bantu dong, Pak. Bukan hanya itu loh, SDM itu bukan hanya masalah pendidikan, jumlahnya juga terbatas. Jadi ada antara jumlah lapas, jumlah orang yang bertugas di sip-sipnya itu juga terbatas. Bayangkan kalau misalkan isi 1.500, petugasnya berapa? Kalau cuma satu sip itu 5, kebayang berapa satu orang menjaga coba. Kayak apa kontrolnya? Dan kemampuannya bisa apa dia? Dan sebenarnya itu ada solusinya. Belum lagi sarananya. Betul. Sarananya cuma apa dia pegang? Gitu. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang sesuatu yang berat ya pasti aja bisa terjadi. Nah, gitu. Ada solusinya itu sebenarnya. Apa itu? Jadi kementerian sendiri kan punya yang namanya Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Iya, BPSDM. Kemudian mereka juga punya kantor wilayah. Bikinlah kantong-kantong pelatihan untuk para petugas itu. Ataupun polisi, jaksa juga bisa melakukan itu. Kalau apa yang Anda katakan tadi berdua itu dilakukan, apakah bisa menjamin ketika sekarang Labora Sitorus sudah di LP Cipinang, dia tetap akan mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya seorang terpidana begitu? Tidak seperti di tempat-tempat sebelumnya? Saya tidak menjamin dengan kondisi yang sekarang. Di Cipinang? Kenapa? Di Cipinang lebih oke fasilitasnya? Kondisinya tetap sama. Fenomena tetap sama. Gimana tuh, Pak? Overkapasitas, petugas kurang. Tidak ada jaminan buat kita. Apa jaminannya? Jaminannya itu siapa yang lebih kuat dan tergantung kontrol. Nah, kalau kontrolnya itu rutin dan ketat, ya bisa berjalan. Kalau dia bayar? Bayangkan saja laboratoriumnya ada CCTV-nya di lapas dia kemarin. Nggak ada. Di Cipinang kan ada banyak. Nah, kita lihat besok coba. Kita lihat selanjutnya. Ya. Yang paling pokok adalah bahwa sesungguhnya kejadian seperti yang terjadi di Labora sangat mungkin terulang kembali. Kalau selama kondisi kita ini masih seperti ini, tapi ikhtiar perbaikan selalu ada. Pak Menteri pasti juga ingin melakukan perbaikan-perbaikan dengan caranya, dengan dirjen lapasnya yang begitu semangatnya, tetapi tetap problematika kita mendasar adalah over capacity kita tetap masih tinggi. SDM kita kedodoran, gaji mereka juga terbatas, sarana mereka juga kurang, belum lagi ada yang bikin silau. Apa itu? Oil narkoba itu yang bikin jadi menarik. Untuk menjadi kurir jarak singkat saja sudah lumayan godaannya gitu kan. Nah, tapi Bang Ali, menarik begini tadi kalau saya singgung soal sebuah pulau pemasyarakatan misalnya. Tidak mungkin semua orang dipulaukan di situ, tapi mungkin dengan sebuah kebijakan khusus orang-orang dengan kapasitas dan kualitas seperti Labora Sitorus dan teman-temannya itulah yang dipulaukan seperti itu. Memungkinkan tidak? Memungkinkan. Sebenarnya dalam sistem pemenjaraan itu ada dikenal 3 sistem pengamanan. Ya, minimum, medium, istilahnya dan maksimum. Sudah lapas. Nah, ini penjara maksimum berarti kan? Ini penjara maksimum. Tapi kalau kita lihat penjara maksimum itu sebenarnya bagi mereka yang hukuman dan tindakan kejahatannya sudah sangat luar biasa, ya sangat sulit kita tanganin karena dari segi nilai kejahatan yang dia buat itu sudah tidak. Labora dalam hal ini tidak termasuk itu kan? Tidak termasuk itu. Tapi kualifikasi dengan dia sebagai illegal logging, penggelapan pencucian uang, saya pikir nggak masuk. Sebenarnya ada satu langkah lain yang masih belum dilakukan, yaitu bagaimana membuat efek jerah. Jadi efek jerah itu harus ada hukuman-hukuman yang sangat gitu. Bagaimana bisa? Misalkan hukuman mati, jalan, misalkan.
atau hukuman apa lagi begitu. Iya, nanti Anda di demo hak asasi manusia. Nggak ada urusan soal demo, itu hak politik negara masing-masing. Iya. Loh, hukuman mati berlaku kok di banyak negara. Iya, betul. Bahkan Siapa bilang kita nggak berlaku? Orang kita aja masih ngantri lagi nih gelombang ketiga besok kejaksaan. Iya, kita lagi nunggu itu juga. Iya. Tapi kita akan coba dengarkan bagaimana suara rakyat dalam hal diskusi kita kali ini. Sudah bergabung melalui sambungan telepon Pak Man dari Sintang, Kalimantan Barat. Selamat malam Pak Man. Selamat malam. Silakan, ada komentar atau pertanyaan? Begini ya, kalau masalah lapas ini kita memang, saya mengakui di Sintang juga kapasitasnya pun terlalu penuh. Ya. Saya punya kawan kerja di LP, saya nanya, berapa orang sih petugas LP? Hanya 40 orang, sementara tahanan 500 orang. Wow. Kan masih kurang kan tenaga sipirnya. Iya. Kalau bisa tuh Itu di gimana? Sintang Pak? Ya? Itu di Sintang? Di Sintang. Oke. Belum kan di kabupaten-kabupaten lain seluruh Indonesia segala. Kalau saya boleh usul gini saja. Kalau untuk tahanan narkoba yang bandar itu di pulau sendiri, untuk yang pembunuhan atau kejahatan lain, kriminal lain itu di pulau sendiri gitu. Kan masih bisa biar kapasitasnya nggak terlalu penuh gitu, Pak. Ya. Ibaratnya seluruh Indonesia itu di satu pulau gitu. Iya, untuk kita pulau banyak korupsinya banget kok ya. Iya, Apalagi banyak pulau-pulau yang tak bertuan kan? gunakanlah pulau-pulau daripada pulau kita diambil negara orang lain kan? Iya, oke. Baik Pak Man, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Setidaknya ini masukan dari masyarakat. Iya, kalau perlu begini, daripada penjara penuh, ya jangan bikin kejahatan begitu kan? Tapi sulit sekali untuk mengawal soal itu. Bang Ali, ini kalau kebijakan sendiri, artinya ini kan pendekatan politik ya? Dengan dukungan dari wakil rakyat, atau dari penguasa yang sedang berkuasa, apa bisa untuk mengawal jangka panjang? Jangan nanti setiap ganti menteri, ganti kebijakan, ganti presiden, ganti kebijakan. Betul. Jadi kita membagi, kalau di kami itu ada bagi tiga stigma, ada tiga segitiga gitu. Di level pertama itu selalu fenomena. Ya, selalu fenomena. Pelarian, penyuapan, ya, kemudian tidak masuk dalam ruangan, sel mewah dan lain sebagainya. Itu fenomena kita lihat. Tapi sebenarnya fenomena itu karena ada faktor yang di tengah. Apa Sistem itu? tidak berjalan. Man, money, material, method tadi. SOP termasuk di dalamnya. Dan yang terakhir adalah dukungan politik. Yang ada paling bawah nih, paling grand normnya. Regulasi kebijakan undang-undang. Nah, kalau dalam posisi sekarang ini, apa yang bisa diharapkan dari parlemen misalnya? Pressure, dukungan apa? Pertama, parlemen dengan kekuatannya mendorong kepada Pak Menteri, selain penambahan anggaran, bisa juga untuk dukungan penambahan kapasitas Pak, SDM. Buat petugas, itu gimana caranya? Penambahan SDM juga konsekuensi pada anggaran nantinya. Semua pada anggaran, sangat terbatas. Ya, karena pengawasan menurut saya, pengawasan memang sudah dilakukan oleh DPR juga, sudah kunjungan, sudah berapa kali melihat kondisi, dan kami juga melihat catatan-catatannya bagus dari zaman sebelumnya. Cuma memang kekuatan eksekusi sebenarnya itu ada di kementerian untuk memperbaiki kondisi ini. DPR sudah cukup membantu dengan anggaran, tapi kami juga meminta agar ada dorongan yang lebih kuat dari DPR agar bisa membantu Pak Menteri menguatkan kapasitas sumber daya petugas pemasyarakatan. Gimana tuh Pak? Udah pasti. Kita dengan sendirinya bahwa peran parlemen ini pertama di samping budgeting, yang mereka juga adalah legislasi. Dia menyiapkan undang-undang regulasi dan sebagainya. Dan selanjutnya yang paling mendasar adalah antara aturan main dengan anggaran ini bagaimana bisa berbanding lurus. Nah, ini yang problematika sekarang kita. Belum bisa ya. Ya. Sulit sekali sepertinya. Bukan sulit sekali, memang karena penduduk kita besar, karena ekonomi kita juga cukup terbatas gitu ya. Coba kalau misalkan politik anggaran kita berpihak kepada masalah gakum sangat kuat, mungkin kondisinya akan berbeda. Iya. Gitu. Setidaknya begini Pak, kita kawal saja. Kalau di satu sisi belum optimal, kasus-kasus seperti fasilitas mewah orang-orang yang super seperti Labora itu tidak semakin banyak begitu kan? Bisa mencegah. Iya kan? Karena kan sama seperti tadi kita ini fenomena gunung es kan, di bawah permukaan ternyata bisa lebih banyak. Bayangkan siapa yang nggak tertarik jenis manusia kayak Gayus, Ayin, atau siapa lagi nih Labora. Uangnya nggak ada habis-habisnya, Mas. Maksudnya kan orang jangankan itu, yang menjaga mereka saja pihak-pihak di luar lapas pun juga ikut bermain gitu. Dan itu nggak sedikit gitu yang tersentuh. Jangan-jangan dari angkanya Laboran udah nggak sedikit yang dapat ini. Kemana Pak? Wallahu a'lam. Satu lagi Pak Abu Bakar,
Rancangan undang-undang pemasyarakatan saya pikir sudah masuk ke DPR tuh. Tinggal itu apakah prioritas nasional atau bukan, ya sudah masuk prolegnas apa bukan, itu juga perlu didorong. Harusnya didorong lah, karena takutnya begini nanti teman-teman Pak Abu Bakar yang juga ternyata banyak yang nyantol di lapas itu kan mendapatkan manfaatnya gitu kan. Kita lanjutkan di sampai berikutnya, kita break lagi. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.